Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema Pancasila sebagai sistem ideologi. Nah, sebetulnya berbicara Pancasila itu kan bicara tatanan nilai, dan Pancasila karena para pendirinya tokoh-tokoh agama, maka disadari atau tidak nilai-nilai agama masuk ke dalamnya. Nah, berbicara Pancasila sebagai ideologi ini sebetulnya bukan hal yang baru. Sejak zaman dulu, sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, sistem ini sudah pernah dilaksanakan, cuma tidak semuanya sepakat. Jadi supaya ada gambaran bahwa Pancasila itu nilai-nilainya sudah ada dari dulu, saya akan menceritakan kisah di masa lalu. Ya. Karena sejarah itu sebetulnya terulang, hanya pelakunya yang berbeda. Contoh di zaman Sayyidina Ali, surat Al-Maidah ayat 44 diangkat untuk mengkafirkan Ali. Nah, kemarin di Jakarta juga surat Al-Maidah terangkat, cuma ayatnya 53 untuk menghantam juga, semuanya dijadikan alat. Jadi begini kisahnya. Dulu ketika Utsman bin Affan terbunuh oleh anak angkat Ali, kemudian Sayyidina Ali yang jadi pemimpin, rupa-rupanya simpatisan Utsman bin Affan tidak senang terhadap Ali bin Abi Thalib. Akhirnya berusaha untuk menggulingkan kepemerintahannya, dan berusaha untuk mencoba bahwa pemimpin itu harus dipilih. Dan Sayyidina Ali itu menyepakati bahwa pemimpin harus dipilih menggunakan sistem demokrasi. Ya, jadi azas musyawarah dan sebagainya. Nah, ini kan nilai-nilai demokrasi ya, yang dimana Pancasila ini kan demokrasi juga. Nah, ini sudah ada, hanya saja ide Sayyidina Ali ini dihantam oleh pengikutnya sendiri yang keluar dari golongannya yang disebut Khawarij. Bahkan Sayyidina Ali ketika menggunakan sistem demokrasi, ya, kalau sekarang mah ideologi Pancasila, waktu itu dianggap kafir oleh Khawarij yang menggunakan surah Al-Maidah ayat 44. Kalimatnya begini, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memakai hukum Allah dialah kafir. Karena Sayyidina Ali menggunakan demokrasi sebagaimana kita dasar negara Pancasila dan sistem negara demokrasi, maka dianggap oleh Khawarij itu bukan hukum Allah. Ya, padahal sebetulnya demokrasi itu nilai-nilai Quran masuk ke dalamnya, ya. Seperti sama dengan Pancasila kita ini. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agamis di dalamnya masuk, ya. Nah, ini di zaman Sayyidina Ali pun tidak terima. Asalnya kena sentimen sebetulnya, ya. Jadi tidak sepakat, pengikut Ali maka menjadi pecah. Nah, ini juga khawatirnya sejarah masa lalu diulang oleh orang-orang yang punya kepentingan ingin menghancurkan Indonesia dengan cara menggunakan metode lama seperti yang digunakan oleh Khawarij terhadap Sayyidina Ali, bahwa sistem demokrasi itu sistem togut, sistem Pancasila kalau zaman sekarang sistem togut. Padahal sebetulnya justru di dalam Pancasila itu memasukkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, sehingga wajar bisa mengikat seluruh agama hidup di negeri ini, ya. Jadi Pancasila kalau dilihat dari ada satu benang yang sama, ada korelasi dengan zaman Sayyidina Ali, ya, ideologinya, ya. Jadi sama. Jadi dalam Pancasila itu tidak menggunakan kalimat agama saja, padahal di hakikatnya itu nilai-nilai agama yang masuk di dalamnya. Dan bangsa ini di Indonesia ini manusianya sebelum ada Pancasila pun beragama. Nah, maka nanti di dalam pemerintahannya di Indonesia dilarang mendirikan agama selain yang disahkan oleh undang-undang. Adapun menciptakan aliran, itu tidak ada bertentangan. Misalnya ada aliran pemikiran, ada aliran kepercayaan, itu tidak mendirikan agama, maka tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang pernah kasus kemarin, misalnya Ahmadiyah yang ngaku Islam, padahal
dia tidak sesuai dengan Islam yang ada, itu sebetulnya itu tidak mendirikan agama, maka tidak sesuai agama, negara tidak ikut andil karena tidak memberikan agama, hanya saja mencorengkan Islam yang ada. Ibaratnya dia bikin karedok ngaku pecel lah, kira-kira begitu. Jadi ngaku-ngaku Islam padahal bukan Islam. Jadi sekali lagi, ideologi Pancasila sebagai sistem ideologi di negeri ini, ya, itu sebetulnya model seperti sudah ada sejak zaman dulu. Itu saja sekilas mengenai Pancasila sebagai sistem ideologi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.